Doa itu merupakan apa? Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3, go. Cuman itu. Jadi kita itu doa karena apa? Udah gitu. Nah ini Rasulullah SAW bersabda begini, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi. Berarti kalau ada orang nggak berdoa, berarti dia nggak sebagian umat Islam ini memahami bahwa doa dapat dijadikan sebagai jalan atau thariqah untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. Ingat, kalau apapun makanannya, minumnya, ini kira-kira bisa pakai tagline itu ya. Apapun masalahnya, doa solusinya. Ustadz saya lapar, udah doa aja nggak usah makan. Ada juga sebagian umat Islam memahami bahwa doa itu dapat dijadikan sebagai jalan atau thariqah untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. Jadi apapun masalahnya, ya doa solusinya. Ini kalau ada banjir bandang, solusinya apa? Doa. Wah, itu. Kalau ada minyak langka, gas langka, solusinya apa? Doa. Ada juga yang memahami sebagian umat Islam bahwasanya apapun masalahnya, doa solusinya. Karena doalah sebagai jalan atau thariqah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Sepakat di sini? Kalau ditanya sepakat, jawabannya apa? Setuju ya, berarti setuju aja. Kalau setuju. Nah, yang berikutnya, mereka sangat mengandalkan doanya sendiri. Atau dirasa-rasa nggak makbul doanya ini, udahlah, datengin orang-orang soleh misalkan, ya kemudian minta doanya gitu ya. Dan dia menganggap doanya itu adalah sebagai jalan, sebagai thariqah menyelesaikan semua masalahnya. Jadi kalau ada sound systemnya ini trouble, doa aja. Insya Allah ya, insya Allah nggak selesai-selesai. Karena didoain aja terus. Nah, ada orang menganggap doa itu sebagai apa? Solusi atas semua berbagai persoalan. Dia sebagai jalan atau thariqah. Nah, ujung dari karena punya pemahaman bahwasanya doa adalah solusi atau thariqah dari semua persoalan yang hadapi dunia ini. Maka ininya ya, puncaknya itu apa? Puncaknya itu mereka enggan usaha. Mereka enggan ikhtiar. Nah, upaya yang ditempuh hanya satu. Apa itu? Doa. Ini anak belum makan, apa solusinya? Doa. Ini belum dapat jodoh, apa solusinya? Doa. Ya doa aja. Sepakat ya? Kalau laptopnya rusak, apa solusinya? Doa. Kalau motornya rusak, apa solusinya? Apa? Doa. Sepakat ya? Nah, akhirnya titik puncaknya itu ya, mereka enggan berusaha dan berikhtiar. Nah, terus yang mereka inginkan apa? Yang mereka coba untuk bayangkan, apa itu? Adalah munculnya keajaiban doa gitu. Benar ya? Mantap. Jadi kalau haus, doa. Kalau makan, solusinya doa. Kalau lapar gitu, supaya hilang laparnya, solusinya doa. Maka apapun permasalahannya, doa solusinya. Sepakat di sini? Hilal oke? Apapun masalahnya, doa solusinya. Setuju ya? Berarti enggan ikhtiar berarti. Pokoknya tengokin aja laptop rusak, doain aja. Insya Allah Allah akan bantu dengan cara apa? Oke, tapi di sisi lain, nih, dapat ya? Maksudnya dapat alur berpikir yang di sini ya? Polanya dapat ya? Ada yang punya pemahaman sebagian umat Islam begini, menjadikan doa sebagai satu-satunya jalan, atau doa dijadikan sebagai thariqah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Ujungnya dia apa tadi? Enggan untuk berikhtiar atau berusaha. Nah, kenapa? Upaya yang ditempuh hanya satu. Apa? Doa.
Jadi kalau bannya bocor, didoain aja tuh, insya Allah bannya langsung bocor lagi. Ya itu. Nah ini ada sebagian umat Islam begitu. Dia hanya mengandalkan doa sebagai jalan ya, atau thariqah untuk menyelesaikan berbagai masalah. Tapi kalau dilihat Rasulullah itu kan pada saat perang Badar berdoa juga nggak? Iya. Apakah dijadikan sebagai satu-satunya jalan atau sebagai jalan atau thariqah untuk menyelesaikan hadangan atau serangan dari masyarakat orang-orang Quraisy enggak? Enggak kan? Nah, ini kita lihat nih di sisi lain. Di sisi lain ada umat Islam yang malas berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah doa lah, Allah juga udah tahu kok. Ya enggak? Ada kan? Itu di luaran sana. Di sini insya Allah enggak ada bedanya. Enggak ya. Udahlah, ngapain doa? Allah juga udah tahu apa kebutuhan saya. Ngapain doa? Allah udah tahu isi hati saya, ya kan? Mantap ya. Nah ini tadi kan sebagian umat Islam ada yang menjadikan doa sebagai jalan atas berbagai masalah. Tapi di sisi lain ada sebagian umat Islam juga yang malas berdoa. Ada yang karena nggak yakin bahwa doanya akan dapat menyelesaikan masalah hidup yang dihadapinya. Ngapain doa? Coba lagi nih misalnya. Ini misalnya ini aja deh. Nih, ini apa? Oke, cincin. Kalau dijatuhkan ke bawah, dilepaskan aja, jatuh nggak dia? Hah? Jatuh kan? Iya. Pakai doa? Nggak pakai doa, tetap jatuh nggak dia? Udah, ngapain doa? Orang udah jatuh juga deh. Teman-teman kerja, oke, nggak usah doa. Ada gajinya nggak? Udah nggak usah doa aja. Nah, ini sisi satu. Tadi kan ada di sisi yang pertama ada sebagian umat Islam yang, ya mana suaranya, yang hanya mengandalkan doa sebagai apa? Thariqah atau jalan untuk menyelesaikan masalah. Oke, nih di satu sisi lain ada orang yang malas berdoa. Kenapa? Karena dia tidak yakin doanya akan dapat menyelesaikan masalah hidup. Nah, ini ada orang lapar, makan aja, nggak perlu doa. Kenyang nggak? Ya kenyang, ngapain ada doa? Nah, tadi yang pertama gimana? Dia lapar, ngandalin doa aja, kenyang nggak? Enggak. Jika mereka berdoa, itu pun hanya formalitas. Yang penting apa? Yang penting usaha. Yang penting usaha. Usahanya dimaksimalin aja. Doa itu nggak penting lah. Ya kalaupun doa, ya doa aja lah. Yang penting nggak usah terlalu berharap lah. Toh juga saya itu bisa sukses karena saya kok. Orang-orang kafir tuh nggak doa juga sukses juga. Mantap kan? Cocok ya? Betul nggak? Ada nggak orang semua sebagian umat Islam ada penyambungan begitu nggak? Ada nggak? Ada. Kira dia nggak mau sholat tuh. Kenapa? Nggak sholat pun rezekinya lancar kok. Nggak sholat pun ada jodohnya, ada anaknya. Nggak doa pun juga dikasih aja sama Allah itu. Berarti yang diandalkan itu apa teman-teman? Yang diandalkan itu adalah ikhtiarnya. Dah, gimana? Mau yang pertama atau yang kedua? Pak Tommy? Romi atau Tommy? Romi ya. Bang Romi gimana? Satu atau dua? Oh enggak, dua-dua. Hilal mau yang mana? Yang keempat. Belum masuk yang keempat. Gimana? Oke, dapat ya? Maksudnya bener nggak nih yang sampaikan fakta nggak? Fakta kan? Ada dua-dua kan? Maksudnya ada dua kubu gitu itu. Kubu yang pertama hanya mengandalkan doa sebagai thariqah, jalan keluar, sebagai jalan keluar atau thariqah yang masalah apapun dia itulah jalannya, yaitu doa. Nah, ada satu lagi orang yang gimana? Males berdoa. Kalaupun doa, udahlah, nggak yakin juga Allah kasih itu. Nggak usah doa lah. Kenapa? Nggak doa pun nggak ada juga. Datang gajinya tiap bulan. Betul ya? Nah, gitu. Nah,
Udah dapat nih poinnya 2. Nah, baru kita dudukkan bagaimana sesungguhnya kedudukan doa itu. Nah, ini Rasulullah SAW bersabda begini, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi. Berarti kalau ada orang nggak berdoa, berarti dia nggak. Anda ulangin ya. Kata Rasulullah apa? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi kalau ada orang ibadah tapi nggak mau doa, berarti dia nggak punya. Gitu. Nih kita lihat lagi kata Rasulullah, laisa syai'un akramu 'alallahi minad du'ai. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain daripada berdoa. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapa saja yang tidak mau memohon sesuatu kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah. Berarti kan yang pertama betul tadi kan? Enggak juga ya. Oke, kita lihat lagi dari hadisnya. Salullaha min fadlihi fa innallaha yuhibbu an yus'alah. Mintalah kepada Allah akan kemurahannya, karena sesungguhnya Allah senang apabila dimintai sesuatu. Bukan kayak manusia. Manusia semakin diminta semakin apa? Apa lagi? Kalau Allah enggak. Kalau Allah makin diminta makin senang Allah. Ma min muslimin yad'u bi da'watillahi illa atahu Allahu iyyaha aw sarrafa anhu minas su'i mithlihi. Tidak ada seorang muslim pun di muka bumi ini yang berdoa kepada Allah kecuali akan dikabulkan doanya atau dijauhkan suatu keburukan atau musibah yang serupa. Tuh. Tadi ingat yang pertama, ada orang yang hanya menjadikan doa sebagai torikoh, ya, saat jalan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau masalah penjajahan Palestina apa solusinya? Doa. Dia masuk mana tuh? 1 atau 2 tadi kategorinya? 1, nggak nyambung. Berarti untuk menyelesaikan masalah Palestina itu bukan doa sebenarnya. Apa? Nanti kita bahas. Doa tetap sebagaimana Rasulullah berdoa. Nah, kita lihat. Nah, bagaimana sesungguhnya kedudukan doa itu? Ma min muslimin yad'u bi da'wati laisa fiha ithmun wala qati'atun illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa dan memutus hubungan silaturahmi, kecuali Allah akan memberikan kepadanya satu di antara 3 hal. Yang pertama adalah imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya. Dan itu ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama, dikabulkan doanya sesuai dengan permintaannya, itu maksudnya. Misalkan, ya Allah saya pengen mobil Avanza, dikasih Allah mobil Avanza, gitu. Nah, yang kedua apa? Wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah. Yang kedua, ditangguhkan oleh Allah sampai hari kiamat. Ya Allah saya pengen punya rumah, ya Allah tipe 50. Allah nggak kasih sampai dia meninggal, nanti diganti di mana? Di hari kiamat. Baru yang ketiga apa? Wa imma an yusarrifa anhu su'a mithlaha. Atau yang ketiga adalah dijauhkan dari sesuatu keburukan atau musibah yang serupa. Jadi dia doa minta rumah, kemudian kok nggak dikasih sama Allah? Ternyata Allah ganti yang lebih baik. Dijauhkan dari keburukan, dijauhkan dari musibah, gitu, yang senilai serupa dengan apa yang dia minta. Berarti kan pada prinsipnya semua doa itu diapain? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi dalilnya? Lihat.
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, ini ada firman kan? Firman kan? Oh, firman namanya. Ada. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Berarti kalau orang yang nggak mau doa kepada Allah berarti orang yang lihat lagi Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Baqarah 186. Dalam surah An-Naml ayat 62, amman yujibul mubtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a illahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah itu ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Lihat lagi surat Al-Mu'min ayat 7. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna alladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, Rabbana wasi'ta rahmati dan ilmu Engkau, rahmat dan ilmu Engkau, wasi'ta kullu syai'in rahmatan, Engkau meliputi segala sesuatu, ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Tambah lagi ya, dalilnya surat Mu'min terakhir, Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara mereka, bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semuanya. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Mu'min ayat 8. Nah, sehingga teman-teman sekalian, doa itu merupakan apa? Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3, go. Nah, cuman itu. Jadi kita itu doa karena apa? Udah gitu. Allah memerintahkan kepada setiap muslim untuk berdoa, baik di kala apa? Sempit maupun di kala lapang, di dalam hati maupun diungkapkan. Jadi siapa yang mengabulkan doa?
Mana suaranya? Siapa yang memulakan doa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat ternyata juga memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti kita ulangin, berarti doa itu siapa yang memerintahkan? Allah, karena perintah Allah kepada hambanya. Namun, ini dia, perlu dipahami bahwa doa tidak mengubah ilmunya Allah. Begitu. Ya kan? Doa itu tidak dapat menolak kodonya Allah. Doa itu tidak dapat mencabut qadarnya Allah. Dan doa itu tidak dapat merubah hukum sebab musabab. Tugas kita tadi ngapain? Doa, selesai. Karena doa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Oleh karena itu doa tidak boleh dijadikan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah. Misalkan Rasulullah dulu ya, waktu jihad fisabilillah dengan para sahabat, ya Allah jadikanlah pisau mereka itu bengkok-bengkok. Ada. Ya Allah jadikanlah pisau mereka pedang mereka tumpul. Kan enggak itu dibahas. Sahabat ada yang meninggal enggak? Ada. Jadi doanya itu enggak bahas tentang merubah sebab musabab gitu. Tentang menolak kodo, mencabut kodarnya. Kodarnya pedang itu ya menghujam, memotong, selesai. Gitu saja. Kita tuh berdoa karena di apa? Diminta atau diperintah. Cuman itu aja doa itu. Jadi yang kita bahas itu bukan doa saya kenapa tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Enggak, itu kita bahas. Kita cuma satu, apa itu? Diminta untuk berdoa, selesai. Jadi pemahaman yang semestinya bagaimana? Ini doa. Oke. Doa. Mesti ingat ada wilayah yang kita kuasai, ada wilayah yang tidak bisa dikuasai. Jadi ada yang bisa kontrol, yang bisa kita kontrol, ada yang uncontrollable kan, yang nggak bisa kita kontrol. Nah, sedangkan dikabulnya doa itu wilayah nggak bisa kita kuasai, bener nggak? Udah, kalau nggak wilayah yang bisa kita kuasai, dihisab nggak di padang mahsyar? Enggak, ngapain dipusingin? Jadi dikabulkannya doa itu hak prerogatifnya siapa? Nah, itu cuma dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti wilayah nggak bisa kita kontrol, bener nggak? Tapi kita yakin ini dikabulkan oleh Allah doanya. Cuman di keyakinannya itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, baca sama-sama, dikabulkan sesuai. Oke. Yang kedua, dikabulkan tapi ditunda di. Oke. Yang ketiga, dikabulkan tapi dirubah sama Allah. Selesai, itu aja. Wilayah nggak bisa kita kuasa itu. Tugas kita berhusnuzon aja, berprasangka baik saja. Siap teman-teman? Nggak ada soalnya, siap? Cuman itu, enak nggak? Iya. Nah, wilayah yang bisa kita kuasai ngapain? Doa aja. Karena itu apa? Oke. Kalau kita doa dapat pahala nggak? Iya, bagian dari ibadah. Untuk apa kita doa? Cuman satu, apa itu? Iya, akan dimintai pertanggungjawaban Allah. Inilah enak pembahasannya. Jadi kalau teman-teman doa, ya Allah saya kok belum dapat Lamborghini udah umur segini gitu kan, ya nggak apa-apa. Iya, Lamborghini, ya Allah saya targetnya Lamborghini umur 25 tahun ya Allah, tapi kok belum dapat Lamborghini. Tugas kita ngapain? Berdoa. Tapi ingat, doa bukan jalan atau toriko satu-satunya untuk menyelesaikan masalah. Bahkan dia bukan menjadi toriko untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi itu. Kita doa aja. Kenapa doa aja? Perintah, selesai. Supaya dapat apa? Pahala. Terkait dengan dikabulkannya doa, wilayah yang bisa kita kontrol? Enggak, udah selesai. Husnuzon aja sama Allah. Ya Allah, saya sudah berdoa panjang lebar siang dan malam, sholat tahajud, sholat duha, puasa Senin Kamis. Doanya, ya Allah, kenapa engkau enggak berikan juga ya Allah? Ya enggak, wilayah yang bisa kita kuasai, ngapain? Bisa jadi Allah ganti lebih baik. Harusnya kecelakaan, enggak jadi kecelakaan. Harusnya sakit, enggak jadi sakit. Enak enggak cara berpikir gitu? Enak enggak? Enak. Kita cuma ngapain? Diminta berdoa sampai meninggal, selesai.
Oke, berarti teman-teman doa yang benar tuh sebelum ikhtiar atau sesudah ikhtiar? Sedang jalan. Mantap ya. Jadi berdoa yang benar itu sebelum ikhtiar, selama ikhtiar, terus sesudah ikhtiar. Nah ini enak kan? Jadi mau ngapain? Mau naik motor berdoa, mau naik mobil berdoa, mau kerja doa saja ya. Kalau kamar mandi nggak usah lah ya kan. Nah tempat-tempat yang suci, yang bersih, tempat yang mubah boleh, ayolah doa. Jadi doanya itu tidak terdibatasi oleh waktu. Habis salat boleh berdoa? Boleh. Sebelum salat boleh berdoa? Boleh. Buat doa aja saja. Sebelum ikhtiar, terus selama ikhtiar, terus berdoa saja sambil makan. Ya Allah, hari ini makannya ayam, terus ya Allah hamba pengen makan sekali-sekali steak burger ya Allah. Nah gitu kan. Ngobrol. Jadi sama Allah tuh ngobrol aja. Pernah gitu nggak? Jadi sama Allah tuh ngobrol, naik motor ngobrol. Ngobrol tuh maksudnya doa, minta sama Allah. Jadikan Allah tuh tempat gantungan gitu maksudnya. Ya Allah tadi belum closing ya Allah. Ya Allah saya tadi ketemu bapak ini tapi bapak ini begini belum mau diajak ya Allah bantu saya ya Allah gitu. Jadi kayak ngobrol sama Allah itu. Tiba-tiba ada yang jawab apa doamu? Wah itu bahaya tuh kalau ada yang jawab. Itu ciri-ciri itu ya. Ciri-ciri dipanggil. Nah ingat konsepnya. Ingat kalau udah punya pemahaman begini berarti wilayah yang menguasai manusia yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Yakin tadi kan Anda bilang husnuzon aja sama Allah. Karena tadi ada berapa kemungkinan? Ayo, satu doanya dikabulkan Allah sesuai dengan. Oke, yang kedua diganti di akhirat. Yang ketiga diganti dengan yang lebih baik atau dirubah oleh Allah, itu bebas saja. Cuman ada doa yang nggak dikabulkan. Satu doa yang mengandung maksiat tadi kan. Yang kedua doa yang mengandung pemutusan silaturahmi. Nah, itu doanya itu nggak dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau doa yang lain kita minta kebaikan, minta apapun itu dikabulkan oleh Allah. Cuman ada berapa kemungkinan? 3. Ya udah itu nggak usah dipusingin karena hal gaib, nggak bisa kita kontrol. Kita cuman yakin Allah akan selalu bantu kita. Ya kan? Terus apa? Memunculkan semangat dalam berikhtiar. Disangganya dengan wilayah yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kuasai nih. Apa itu? Senantiasa terikat dengan syariat. Yang kedua, terikat dengan sunatullah. Berarti tadi kalau misalkan teman-teman mau haus, hilang hausnya, gimana? Doa dulu lah nih. Doa sebelum ikhtiar. Terus gerakkan tangannya, terikat dengan sunatullah kan? Nah, gerakkan tangannya sambil berdoa. Diminum sambil berdoa. Macam mana cara minum sambil berdoa? Ya kan bisa dalam hati. Artinya connect tuh ke Allah tuh gitu maksudnya. Jelas? Nah, setelah minum alhamdulillah. Itu maksudnya sunatullah tuh. Jadi sambil kita ikhtiar, sambil gantungin ke Allah semuanya gitu. Gimana Pak Marwin? Oke. Sepakat ya? Setuju ya? Nah. Dan kalau sudah seperti itu berarti dia tidak mudah putus asa. Karena apa? Karena gantungannya siapa? Nah, ini konsepnya tentang doa. Gimana? Lebih clear? Lebih jelas? Lebih jernih pemahamannya? Oke. Nah, tujuan doa apa sih? Ada yang tahu nggak tujuan kita doa tuh? Agar tidak sombong. Mantap. Apalagi Pak Romi? Berpahala. Keren. Mantap. Ayo apalagi? Selalu koneksi dengan Allah. Siapa tadi? Wahyu sama Idrus? Apa Idrus? Karena akan bisa. Mantap. Idrus? Sama ya? Sama-sama siapa nih? Oke, tapi paham ya? Pak siapa Hilal? Berpikir positif kan, mantap tuh. Bang Tommy? Pak Marwin? Supaya apa tadi? Tujuan berdoa? Supaya
Sudah habis ya. Pokoknya itulah mirip-mirip lah. Nah, tujuan berdoa itu sebenarnya tadi udah bagus tuh teman-teman. Cuman satu, untuk cuman itu. Apalagi supaya dapat pahala, kan bener tuh semua jawabannya. Berarti udah paham, keren. Sebagai amal ibadah dan manifestasi ketundukan kepada Allah. Terus apa lagi? Untuk memenuhi kebutuhannya baik dalam perkara dunia maupun akhirat. Dan doa juga dapat digunakan untuk menghilangkan rasa sedih. Jadi kalau sedih itu doa aja. Kenapa? Kita akhirnya punya gantungan. Siapa gantungan kita? Gitu. Kita kecewa sama manusia misalnya. Udah gantungannya ke Allah lagi. Kita udah diajakin teman-teman, ada kurang mau, udah nggak apa, gantungannya ke siapa? Kalau lagi akhirnya kita yang istiqomah terus tuh, gitu ya, Satwira ya. Nah itu akhirnya kita nggak ngelihat orang, nggak ngelihat manusia, nggak istiqomah aja, gantungan untuk Allah. Saya ngaji untuk Allah, saya dakwah untuk Allah, ngurusin dakwahnya untuk Allah, udah istiqomah aja. Tadi kita lihat video berikut ini ya. Touching story. It also shows the love of Allah subhanahu wa ta'ala, the power of Allah subhanahu wa ta'ala. Never ever underestimate the power of Allah. You know, there was a sheikh who mentioned this in Saudi Arabia, and there was a doctor that visited him from Pakistan and told him a story that happened to him. So he says, what happened to me, he says, the doctor who's speaking is a top neurologist, one of the top doctors in Pakistan, or you know, a very, very good doctor, very hard to meet. It's said that perhaps you would have to wait months on end before you can get an appointment to see him. So what happened is, he says, I was flying from one city to another, a very busy man, flying quite often within the country and perhaps even outside. And he says, suddenly, the clouds built up. Huge clouds, and the lightning started striking, and it started pouring, and there was lots of turbulence, and one of the engines was struck. And it was damaged, so we had to land. And so what happened is, the landing was at a nearby little airport or a little strip and so on. And when they landed there, it was a remote area. How are you going to repair this aircraft? A few people who were on it, it was a small plane, they were, quite surprised because they landed it in such a remote place. No one's there to repair it. They would have to wait, definitely. So the doctor asks the captain or the pilot that, you know what, how long are you going to be? He says, no, we're going to be quite long. Well, I need to get to that area. Look, he says, it's just a 3-hour drive by vehicle. So why don't you just go by road? And, you know, you can go there and get there. He says, okay, good idea, because this is going to take long. So he decides to go on one of the tri-shows, you know, in Pakistan, one of the areas, wherever it was, and he jumped in. And as they started progressing, the clouds built again. And the lightning was striking, and the rain started pouring. And it was pouring so much that their vehicle could not move much more because of the mud and because of everything else. And so it was quite an open area with a bit of farmland. And after a while they realized, look, we're not getting anywhere. There's a little house here. Why don't we just go there? We can read our salah. Perhaps we can, see, have a bit of a meal or whatever else. And they decided to knock the door. Strange people, strange land, far off, out in the rurals. And so he knocks the door, and he's got his little bag and everything, and he walks in. An old lady happened to answer the door after a while, and they spoke to her saying, look, this is what has happened, and we're going from so-and-so to so-and-so, and we just want a place, we want to read salah and so on. And she said, no problem, you can come in. She had a little musalla, a little sajjada, and she had a little baby on the side, or not a baby, but a child. And the child, every little while, she's actually checking on the child, and she's sitting on that musalla, making dua and reading her own salah. These people fulfilled their salah, did whatever they had to, and when they were about to leave, they spoke to the old lady, saying, thank you very much, jazakumullah khair, and so on, and we're going, what's happening to this child, So the woman says, look, the child is an orphan, and the child is unwell, not well at all, very sick, and we've been to all the doctors around. And subhanallah, I'm the grandmother of this child.
The doctors have told us that there is only one specialist around who can help this child. And we tried to make an appointment, but they asked us to come 6 months later. And it's far away. I've been making dua to Allah ever since that day. Ya Allah, make it easy for us. The child is sick. Make it easy for us, Ya Allah. So the man says, what's the name of that specialist? So the granny says, he's Dr. Ishan. Immediately this doctor burst into tears. Straight away, he burst into tears. Why are you crying? Your dua has just been accepted. For your dua, the thunder came, the lightning came, the engine struck, we came down, we came on the road, the rain came again and stopped us and so on. And do you know what? The rain only stopped after the question was asked. Now it happened. And now the woman starts crying. Subhanallah. And the doctor himself is telling the story, saying, that was me. It happened to me, he says. And he says, I learned that Allah's armies are beyond limits. Allah uses whatever He wants to get what He wants done. It's over. Where in the wildest of the dreams of this person would they have felt or believed that the top man, whom it is semi-impossible to see without big appointments, would actually be driven all the way to the door, knock the door, come in here, read some salah, and they would have to serve the child here. Amazing. Wallah, it brings tears to the eyes. But the reason I share it with you, every one of us has needs for Allah subhanahu wa ta'ala. Just keep calling. Just have yaqeen. Have conviction. If it is meant, it will definitely come in your direction. You know, we use the term by hook or crook, but I don't want to use that today. I want to tell you, by the mercy and power of Allah subhanahu wa ta'ala, it will happen, it will come to pass. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us. May He open our doors. May He grant us all shifa. And may He make us firm believers that for Him, nothing is impossible. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, ya. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan Allah Maha mengabulkan doa. Bayangkan seorang anak yatim sakit dan diurusi oleh neneknya, dan sakitnya itu hanya bisa diobati oleh seorang dokter spesialis. Dan ketika ikhtiarnya mencapai puncaknya, yaitu adalah ketika untuk menemui dokter spesialis itu butuh waktu 6 bulan, ya kan? Dan itu pun jaraknya jauh. Sedangkan anak ini dalam kondisi yang sakit. Nah, begitulah cara Allah. Ternyata dokter Ihsan melakukan penerbangan, dan Allah mengirimkan tentaranya berupa badai, petir, dan seterusnya, dan harus mendarat di sebuah desa terpencil yang dimana tidak ada stok cadangan perbaikan pesawat. Dan akhirnya dokter Ihsan untuk menempuh ketujuannya, dia harus menggunakan mobil yang jaraknya, kalau naik mobil sekitar 3 jam. Di tengah perjalanan entah bagaimana dokter Ihsan berhenti, dan berhentinya adalah di rumah anak yatim dan nenek tadi. Coba bayangkan, Allah mengabulkan doa seorang hamba sesuai dengan keinginan Allah. Dan itu wilayah goib bagi kita. Maka tugas kita adalah yakin dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hari ini kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah, tapi yakinlah Allah tahu yang terbaik buat kita. Allah tahu kebutuhan kita, dan Allah mengerti apa yang menjadi keinginan kita, kebutuhan kita. Nah, maka tugas kita berdoa saja dengan penuh keyakinan, dengan keimanan, dengan ketakwakalan yang sangat mendalam, karena kita yakin doa dikabulkan oleh Allah. Kalau misalkan doanya dikabulkan oleh Allah, berarti itu apa? Anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pemenuhannya akan sejalan dengan hukum sebab musabab, kan? Dokter Ihsan nggak tiba-tiba kemudian dia menghilang, habis itu menghilang muncul di rumah nenek tadi, enggak kan?
Apa? Ya ada sebab musababnya. Ada kemudian trouble di pesawatnya harus mendarat untuk menyelamatkan orang yang ada di dalam, ya kan? Kemudian naik mobil, itu kan sebab musabab, sunatullahnya begitu, dan pemenuhannya akan sejalan dengan hukum sebab musabab itu. Kemudian bagaimana anak itu mau sembuh, bukan bim salah bim abrakadabra dengan doa semata, tapi kemudian Allah mengirimkan dokter ihsan yang kemudian dia bawa obat, bawa peralatan, mengecek dan seterusnya. Maksudnya dikabulkannya doanya itu, pemenuhannya pun akan sejalan dengan hukum sebab musabab. Karena Umar bin Khattab mengatakan ketika ada anak-anak muda yang hanya nongkrong di masjid saja, kemudian dia mengatakan, saya ini adalah orang yang bertawakal. Apa kata Umar? Enggak, kalian itu enggak orang yang bertawakal. Kalian itu adalah orang yang berpangku tangan, enggak mau ikhtiar. Bukankah kalian tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan hujan emas dari langit? Berarti apa? Mengikhtiarkan sesuai dengan sunnatullah. Nah, jika kebutuhannya belum dipenuhi, dia tetap dapat apa kalau dia udah doa? Pahala. Dapat kebaikan tidak? Dapat. Jadi tugas kita tuh ngaksain aja perintah Allah, berhusnuzon sama Allah, berprasangka baik sama Allah, jangan maksiat. Ustaz, kalau ndak riba mau deko mbak ala ya mau punya utuh mau Ustaz, enak mbak alo mau punya rumah mau Ustaz, kalau ndak ngambil bunga bank, kalau nggak ngambil KPR mbak alo caronya Ustaz, ya mau deko lah caronya. Nah, berarti apa? Dia nggak sabar, ya kan? Nggak sabar bahwasanya Allah akan memberikan yang terbaik sama dia. Tugas dia hanya satu, minta sama Allah. Gimana? Siap teman-teman? Ya. Oke, berarti kita harus doa. Bagaimana bentuk doa? Doa ini boleh dengan bentuk apapun yang dikehendakinya, boleh. Ya, di dalam hati boleh nggak? Di lisan boleh. Dengan kalimat apapun juga boleh, tidak terikat dengan satu doa tertentu. Nah, boleh juga meniru doanya siapa? Orang lain. Doanya para ulama dihafalin, dibacain, boleh, silakan. Namun yang lebih utama adalah mengikuti doa sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Makanya Nabi bilang tadi di awal, ngobrol sama Allah sambil kendaraan, ya Allah hamba pengen nikah, ya Allah tolong carikan jodoh yang terbaik ya Allah. Gitu, ngambil ngobrol, ya Allah carikanlah jalan ya Allah, gitu. Udah gitu, dengan cara yang terbaik. Jangan pergi ke dukun, ya kan? Ya Allah cinta ditolak dukun beranak, ya. Udah nggak usah, istiqomah berada jalan Islam, doa minta sama Allah, dan bentuk-bentuk doa yang paling baik dan yang lebih utama adalah mengikuti doa sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Wallahu a'lam bishawab. Itu dari Ana kembalikan kepada Ustadz Wirah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.